Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Keluar dari gua, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas pelan. Seolah-olah tidak ada siang hari di dunia kegelapan dan api ini. Suasana berlumpur membuatnya tak berani bernapas secara langsung. Mendirikan mantel suci, dia menutupi dirinya di dalam. Udara cukup hangat, dan melihat jauh, orang bisa melihat beberapa cahaya memutar. Hao Yue tampaknya tidak keberatan dengan lingkungan yang keji. Perlahan merangkak keluar dari gua, 5 kepalanya yang besar terangkat bersama, melihat ke depan. Membuka mulutnya lebar-lebar, dia menelan udara berlumpur itu, seolah berkultivasi dengan menyerap udara yang datang dari sini seperti itu. Dalam kilatan cahaya, rekan-rekannya dipanggil di samping Long Hao Shen. Mereka segera mengambil formasi, Long Hao Shen, Zhang Fangfang, Han Yu dan Wang Yuanyuan menjaga 4 sisi, dengan Lin Xin di dalam dan cair langsung menghilang secara bertahap di sisi Long Hao Shen. Hao Yue, kamu bisa mulai. Tidak ada waktu untuk hilang, semakin awal mereka selesai, semakin cepat mereka akan pergi dari dunia ini. Sebuah cahaya berwarna biru tua melayang keluar dari mulut Little Light yang terbuka, itu adalah mahkota Dewa Iblis yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis penglihatan jelas Crossel, yang hanya melayang di depan cahaya kecil. Sebuah kecemerlangan gerimis ungu mulai dibebaskan dari tubuh Hao Yue ini. Kali ini, itu bukan hanya niat ungu tipisnya, tetapi pancaran ungu yang substansial. Cahaya ungu ini hanya terlihat ketika Hao Yue menghancurkan pilar Dewa Iblis Andromalius sebelumnya. 5 kilatan ungu ditembakkan pada saat yang sama dari 5 kepala Hao Yue ke mahkota Dewa Iblis itu. Segera, suara ledakan mengikuti, dan mahkota Dewa Iblis itu meledak seketika, meledak dengan sejumlah besar kabut biru tua. Cahaya kecil, api kecil, hijau kecil, biru kecil, dan ungu kecil menyerap kabut ini di udara seperti ikan paus, menelannya dengan saksama. Sementara itu, pancaran sinar ungu yang luar biasa muncul darinya, saat tonjolan besar yang sudah membengkak di lehernya menggeliat hebat sekaligus. 5 kepala Hao Yue meraung ke langit dan segera, cahaya ungu pekat pada dirinya berubah menjadi pilar cahaya besar yang menembak ke langit. Udara tercemar di sekitarnya menjadi seperti salju yang bertemu dengan air mendidih, larut di sekitar, membuat garis pandang di sekitarnya menjadi jelas. Setelah pilar cahaya berwarna ungu itu melesat ke lokasi tertinggi, ia mulai bergeser dengan cepat, menelusuri lingkaran di udara, dan membentuk heksagram ungu. Segera, pilar ungu tebal itu tiba-tiba dibagi menjadi 5 bagian, dituangkan secara merata ke setiap sudut heksagram. Tonjolan Hao Yue terbelah, dan kepala besar baru keluar, mekar bersama dengan pilar ungu segera setelah keluar, yang terakhir menembak pada yang terakhir dari 6 sudut pada segi 6. Belum pernah adegan aneh seperti itu terjadi dalam transformasi Hao Yue sebelumnya. Segi 6 ungu, yang 6 sudutnya dipenuhi dengan cahaya ungu, segera meletus dengan kilau ungu yang tak tertandingi, seperti tiba-tiba membentuk matahari ungu di langit. Ini memberi perasaan bahwa seluruh dunia yang dilihatnya menjadi tertutup dengan niat ungu. Tidak heran dia harus keluar untuk mencapai evolusinya. Jadi evolusi Hao Yue ini sebenarnya sangat mengesankan. Tidak mungkin makhluk undead dari dunia ini tidak akan menyadarinya. Ekor Hao Yue perlahan mencuat, menjadi yang paling dekat dengannya. Long Hao Shen bisa dengan jelas mendengar tulang-tulang di dalam tubuhnya membuat suara dering. Tulang retak ini mengikuti ritme yang tepat, dan saat Long Hao Shen merasa semua tulangnya memanas, niat ungu di dahinya menyebar kecemerlangan yang mempesona. Hao Yue dan dia terkait erat melalui fakta darah. Ketika perubahan besar seperti itu terjadi di tubuhnya, dia memiliki reaksi yang intens. Melihat perubahan dalam tubuh Hao Yue, Long Hao Shen juga segera mengerti mengapa dia ingin membuat segi 6 ungu yang aneh ini. Bagi Hao Yue, ini seharusnya menjadi formasi penyerap energi. Setelah mendapatkan kepala keenamnya, energinya tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh proses evolusinya. Dia perlu menyerap jenis energi khusus dari dunia ini untuk melengkapi miliknya dan menyelesaikan proses evolusinya. Seperti yang diharapkan, di bawah penerangan dari segi 6 ungu itu, partikel ungu berbintang sangat kecil muncul, segera berkumpul menuju formasi heksagonal. Pada awalnya, Long Hao Shen masih menemukan pemandangan yang kabur, tetapi dengan sangat cepat, partikel-partikel ungu ini terakumulasi, berkumpul dari semua sisi. Perubahan mengejutkan terjadi. Sejumlah besar listrik ungu berputar di sekitar 6 pilar ungu, seperti naga melingkar besar yang terbentuk di sekitar segi 6 ungu.
Energi fantastis ini ditransmisikan ke tubuh Hao Yue melalui formasi. Apa? Kilatan ungu pada Hao Yue mulai menjadi semakin intens. Tubuhnya yang lebar tidak terus membesar, tetapi sisik pada dirinya berkembang di bawah iluminasi ungu. Pada saat melalui evolusi kepala kelimanya, sisik Hao Yue berubah menjadi warna ungu tua. Tapi kali ini, sisiknya berevolusi menjadi mirip batu kecubung. Setiap sisik menjadi bulat penuh, secara bertahap memperlihatkan 3 sudut di permukaan atas. Setiap skala memberikan perasaan yang luar biasa. Tanduk dari 6 kepala besar Hao Yue menyebarkan kilau karakteristik elemen mereka sendiri. Kepala ke-6 yang baru lahir itu bersinar dalam warna kuning, tampak agak mirip dengan tomat yang retak. Bagian dalamnya tampak memancarkan cahaya berwarna coklat kemerahan. Elemen bumi. Kepala ke-6 Hao Yue tidak diragukan lagi adalah elemen tanah. Munculnya kepala ini memungkinkan Hao Yue memiliki semua elemen fundamental yang dimilikinya. Air, api, tanah, dan angin, bersama dengan cahaya dan racun. Long Haoshen memiliki kecurigaan bahwa kepala berikutnya Hao Yue mungkin bisa keluar dengan elemen kegelapan. Dengan begitu, 6 elemen besar akan dikumpulkan. Di satu sisi, Long Haoshen mengamati perubahan pada tubuh Hao Yue, dan di sisi lain, ia menyebarkan inderanya jauh, untuk memahami segala sesuatu di sekitarnya. Han Yu juga memanggil mata iblisnya, atau lebih tepatnya, itu sekarang harus disebut komandan mata iblis. Saat mata iblis tumbuh dalam jumlah besar, kemampuannya juga membengkak. Namun, pada saat dia melihat Hao Yue, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur ke sisi Han Yu. Saat dia menghiburnya, dia tampak cukup lembut. Kali ini, evolusi Hao Yue tidak memperbesar tubuhnya lebih jauh, tetapi malah membuatnya menyusut. Tubuh aslinya yang berbentuk gunung secara bertahap membuat perubahan yang aneh, wujudnya yang dekat dengan kadal berubah lebih dekat ke bentuk naga, dengan tampilan yang tidak terlalu bengkak dan jauh lebih bermartabat. Menambahkan itu ke sisik seperti kristal ungu, dia memberikan perasaan keindahan yang tak terlukiskan. Warna ungu di langit mulai menjadi lebih dan lebih intens, tapi tampilan Long Haoshen menjadi lebih serius saat itu datang. Berdasarkan kemunculan tiba-tiba Hao Yue, membuat langkah besar, makhluk undead dari dunia ini seharusnya hanya bereaksi lebih cepat. Tapi sampai sekarang, mereka tidak menunjukkan jejak gerakan, seolah-olah mereka tidak merasakan keberadaannya sama sekali. Ini hanya membuat Long Haoshen merasakan tekanan yang lebih besar. Samar-samar, dia sepertinya merasakan aura perkasa yang menghancurkan bumi secara bertahap mulai terbentuk. Tetapi kekuatan mentalnya tidak dapat mengatakan apakah tekanan ini berasal dari makhluk nyata dan dari mana asalnya. Waktu berlalu menit demi menit, dan perubahan pada tubuh Hao Yue selesai secara bertahap. Segi 6 ungu besar di langit masih terus menyerap cahaya berwarna ungu ke segala arah untuk melengkapi tubuhnya. Evolusi Hao Yue menyebabkan Long Haoshen merasakan perubahan yang fantastis. Dia merasakan energi spiritual di tubuhnya meningkat, berkembang dengan kecepatan lambat tetapi ketika perasaan menakjubkan itu keluar dari tubuh Hao Yue, perubahan yang sama terjadi padanya. Secara khusus, pola berwarna ungu di dahinya menjadi cemerlang, saat matanya berubah menjadi warna ungu emas yang sama persis dengan Hao Yue. Long Haoshen menemukan bahwa Golden Foundation Armor, Divine Snail Shield, dan Eternal Melody yang dia miliki, yang semuanya mencapai setidaknya tingkat epik, mulai bergetar ringan saat aura Hao Yue menyebar dari tubuhnya, seolah-olah mengakui kesetiaan kepadanya. Perasaan yang paling jelas adalah dari Divine Snail Shield. Perlahan mengangkat tangan kirinya, dia menemukan bahwa meskipun dia tidak memiliki energi spiritual dataran tinggi yang tersimpan, Divine Snail Shield tiba-tiba menyebarkan beberapa cahaya warna-warni, kecemerlangan alat Divine. Hao Yue, Hao Yue. Anda sebenarnya adalah eksistensi yang tangguh. Evolusi Anda tampaknya menyebabkan evolusi dalam tubuh saya sendiri. Long Haoshen mengerti bahwa setelah evolusi dari Hao Yue ini selesai, kekuatannya sendiri akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Kemajuan energi spiritualnya adalah yang kedua dibandingkan dengan perubahan fisiknya yang fantastis. Faktanya, dari awalnya dewa pilihan, Sion of Light, fisiknya sudah dilampaui oleh orang-orang biasa. Jika fisik seperti itu masih ditingkatkan lebih jauh, orang mungkin bisa membayangkan betapa hebatnya keberadaan Hao Yue. Long Haoshen samar-samar merasakan bahwa kekuatan asli Hao Yue bahkan satu tingkat di atas Cair dan konstitusinya sendiri sebagai pilihan dewa. Tentu saja, ini hanya tebakan.
Long Haoshen mencoba bertanya pada Hao Yue sebelumnya, tetapi yang terakhir tetap diam setiap saat sehingga dia tidak pernah mendapat jawaban. Long Haoshen selalu melihat Hao Yue sebagai saudara yang baik, dan karenanya tidak pernah memaksanya untuk melakukan apapun. Namun meski begitu, rasa penasaran muncul di hatinya. Dia bisa menerima keadaan apapun dari Hao Yue, tapi rasa ingin tahu tidak bisa tidak ada. Tepat pada saat itu, Long Haoshen merasakan apa yang dia rasakan. Jauh, pemandangan menjadi berwarna ungu tua. Pada awalnya, Long Haoshen masih percaya ini sebagai niat ungu fantastis yang diserap oleh Hao Yue, tapi dia dengan cepat menemukan bahwa itu bukan masalahnya. Itu karena atmosfer ungu ini bukan hanya secercah cahaya, melainkan menyerupai fajar yang terbit ke arah mereka. Setelah kemunculan cahaya ungu itu diikuti dengan tekanan yang luar biasa. Setelah itu datang, dunia di luar jangkauan formasi heksagonal yang dilepaskan oleh Hao Yue menjadi berwarna ungu tua. Bahkan magma di dalam retakan besar di tanah tidak terkecuali. Long Haoshen menghela napas dingin. Hanya tingkat kekuatan apa itu? Dia samar-samar merasakan bahwa musuh yang akan muncul ini akan menjadi lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik terbesar yang pernah dia temui di medan perang sebelumnya, Demon God of Death Saminaga. Dan saat itulah yang terakhir menggunakan kekuatan pilar Dewa Iblisnya. Keberadaan level ini seharusnya menjadi penguasa dunia ini kan. Di bawah kejutan besar, Long Haoshen tenang bertentangan dengan harapan. Dia berteriak penuh keseriusan, siapkan pil spiritual bersama. Ya, yang lain menjawab serempak. Semua orang adalah pemburu iblis yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Sejak Long Haoshen merasakan kekuatan besar musuh, mereka secara alami bisa merasakannya juga. Lin Xin menyerahkan pil spiritual Koyoen kepada Zhang Fangfang, sementara yang lain masing-masing mengeluarkan satu. Ini adalah langkah pembunuhan terakhir dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 mereka, yang belum mereka gunakan setelah mencapai langkah ke-6 kultivasi. Pil peningkat Koyoen yang ditingkatkan dari Lin Xin bahkan lebih kuat daripada di masa lalu. Itu tidak hanya memberi mereka Koyoen spiritual boost, tetapi bahkan memperkuat total energi spiritual mereka lebih jauh, sementara datang dengan efek sekunder yang lebih sedikit. Lagi pula, bahan untuk membuat kumpulan baru dari peningkatan spiritual bersama ini sebagian besar didapat dari iblis-iblis kelas raja, dan tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan apa yang telah mereka gunakan sebelumnya. Warna ungu tua tumbuh dalam intensitas, dan desahan panjang yang tidak jelas menyebar di udara. Kekuatan penindas besar-besaran langsung mencapai puncaknya, dan segera, sesosok muncul di langit. Benar, hanya satu musuh yang datang. Dia memiliki tubuh yang manis, melayang di udara, tampak seperti manusia. Diselimuti jubah panjang yang bahkan menyembunyikan kepalanya, dia memiliki tongkat ungu tua di tangannya. Tongkat itu tampak seperti tulang panjang, bersinar ungu di kedua ujungnya. Long Haoshen mengambil langkah kecil ke depan, dan yang lainnya berkumpul di belakangnya. Sementara itu, cahaya keemasan terpisah dari tubuhnya, itu adalah Yating, memberikan dua pedang surgawi ke tangan Haoshen. Setelah sosok ungu tua itu muncul, itu tidak segera meluncurkan serangan pada mereka, tetapi mengalihkan pandangannya ke formasi heksagonal yang didirikan oleh Hao Yue. Perlahan mengangkat tangannya, dia melantunkan dengan suara yang terdengar sangat manis, terdengar feminin. Tapi bahasa itu sama sekali asing bagi kelompok mereka. Ambil pilnya dan ikuti aku. Long Haoshen membuat teriakan rendah, dan merupakan orang pertama yang mengambil pil spiritual Koyoennya, sementara langsung melepaskan 4 set sayap emas di punggungnya. Dalam sekejap, sosoknya melonjak di udara. Semua yang lain mengambil pil mereka sendiri hampir bersamaan, mengikuti Long Haoshen ke udara. Long Haoshen, Chaier, Lin Xin, Wang Yuanyuan, Zhang Fangfang, dan Han Yu, 6 dari mereka bersama dengan Yating melonjak tinggi. Mata iblis mengikuti di belakang Han Yu, tentakelnya melilit pinggang Han Yu seolah dibawa olehnya. Han Yu bisa merasakan bahwa pada saat sosok ini muncul dari langit, komandan mata iblis mulai menggigil hebat. Ini adalah getaran yang tak terbendung, yang timbul dari ketakutan intens yang menyebar terus-menerus ke Han Yu melalui kontrak mereka. Dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, dan sama sekali bukan yang biasa. Han Yu diam-diam heran, tapi tidak memperingatkan Long Haoshen. Dia bisa merasakan bahwa Haoshen secara alami merasakan itu juga, bahwa pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang sangat sulit.
Sepasang pedang beratnya diarahkan ke samping. Long Haoshen membuat yang lain membentuk garis langsung di langit, dan semua orang di belakang meletakkan tangan mereka di bahu orang di depan. Sebuah energi spiritual besar mulai mengalir di dalam tubuh Long Haoshen ini. Arya Dewi Cahaya, dan hujan biru, Hibiscus of Light mulai meledak dengan energi dataran tinggi spiritual yang mencolok, bersinar mencolok dalam warna oranye dan hijau. Yang lain tidak mengetahuinya, tapi di luar esensi cahaya murni Long Haoshen, lapisan tambahan dari lingkaran ungu tipis terbentuk, membuatnya tampak lebih mengesankan. Sangat cepat, Long Haoshen tiba bersama dengan yang lain di depan musuh berjubah, tepat di antara Hao Yiwei dan dia. Tetap diam, Long Haoshen melambaikan pedang di tangannya. Menyilangkan pedangnya untuk menggunakan instant burst crosscut, kemampuan ofensif paling kuat yang dia miliki saat ini. Dengan dukungan dari rekan-rekannya, Spiritual Gathering Boost, energi spiritual Long Haoshen naik menjadi 100.000 dalam beberapa kedipan mata. Menambahkan itu kedorongan Golden Foundation Armor, total kekuatan yang bisa dia manfaatkan sudah mencapai puncak tertinggi yang pernah dicapai dalam hidupnya. Dan selanjutnya, Haoshen menemukan bahwa tidak peduli bagaimana energi spiritual terus mengalir dalam dirinya, dia tidak mengeluarkan tanda-tanda kelebihan beban. Terlebih lagi, dua rongga spiritual yang membentuk samar pada dirinya benar-benar menyelesaikan transformasi mereka pada saat itu juga. Dengan kata lain, Long Haoshen sekarang telah membuka total 7 rongga spiritual. Membuka rongga spiritual, bagi praktisi manapun, merupakan hal yang sangat menantang namun penting. Pembukaan dua rongga spiritual ini segera memberinya perasaan sublimasi. Kilau tingkat epik mekar dari dua pedang suci yang terkondensasi di udara, dan sinar cahaya biru tua segera terbang lurus ke musuh berjubah itu. Setelah melalui 2 tahun penempaan ini, keempat pemburu iblis benar-benar bisa, setelah bergandengan tangan, menandingi kekuatan Dewa Iblis di bawah 36 teratas. Ding! Suara dengungan bergema keluar di udara dari tangan kiri musuh yang terjulur dari gaunnya. Itu adalah tangan wanita yang ramping, dapat digambarkan berkilau seperti batu giok putih. Sebenarnya, ini adalah tangan paling indah yang pernah ditemui kelompok Long Haoshen. Tapi tangan seperti batu giok putih itu benar-benar sangat pucat seolah-olah sangat tidak sehat, yang sejauh ini memberikan perasaan teror. Ujung jari telunjuk tangan itu dengan lembut menunjuk ke arah serangan itu, Instant Blast Crosscut yang mampu menandingi serangan kekuatan penuh dari Divine Tool. Mengandalkan skill itu, Long Haoshen sebelumnya berhasil membunuh Goblin Knight Seer serta Demon God of Clear Vision Crossel. Tetapi pada saat ini, pukulan yang begitu kuat dihentikan oleh jari seperti batu giok itu. Kilatan biru tua menyebar dari jarinya, dan sosok manisnya sedikit gemetar saat suara mantranya berhenti. Meskipun serangan Long Haoshen tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya, mantranya terganggu. Jadi kamu, makhluk dari dunia lain, kembali lagi. Suara dingin itu menyebar ke pikiran Long Haoshen dan yang lainnya, tanpa komunikasi fisik. Tapi dari situ, kelompok itu bisa dengan jelas merasakan niat dari musuh. Sok Long Haoshen ini sangat intens. Meskipun mantra musuh dihentikan, dia hanya menggunakan satu jari untuk memblokir serangan terkuatnya. Mengandalkan dua pedang suci tingkat epik ditambah energi spiritual murni dan esensi cahayanya pada saat itu, yang bisa dia lakukan hanyalah mengganggu mantra musuh. Betapa tidak masuk akalnya kekuatan itu. Kamu memiliki aura Austin Griffin di tubuhmu. Tidak heran Anda bisa mengganggu mantra saya. Sepertinya Anda menyambutnya di dunia Anda yang lain. Betapa beraninya kamu. Lalu aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum membuangnya. Suara dingin itu penuh amarah, memberikan perasaan menggemaskan yang aneh. Jika Long Haoshen tinggal sedikit lebih lama pada saat kepala ketiga Hao Yiwei keluar, dia akan mengenali musuh berjubah itu sebagai salah satu penguasa paling kuat di dunia ini, Lich King. Menunjuk tongkat tulang di tangannya ke arah Haoshen, lepu merah muda kecil keluar dan mengarah lurus ke arahnya. Sementara itu, cahaya ungu gelap di langit di belakang Lich King menjadi lebih intens, menyelimuti kelompok 6 orang di dalamnya dalam sekejap. Sebuah kekuatan opresif besar datang sangat, dan esensi kegelapan sengit segera ditujukan langsung ke kelompok Long Haoshen, diisi dengan tekanan mematikan. Tempat ini setelah semua alam lain dari Long Haoshen, dia bahkan tidak bisa meminjam kekuatan Dewi Cahaya. Tapi sebagai dewa pilihan dia telah menghasilkan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya.
Pedang di tangannya pulih dengan tiba-tiba, Long Haoshen membuat suara mendesis panjang saat api emas keluar dari tubuhnya secara instan, menutupi seluruh langit dengan warna kuning keemasan seperti matahari. Sebuah aura suci yang tak tertandingi berkembang dari tubuh Haoshen, membuat cahaya ungu tua tidak dapat menyerang ke area emas ini terlepas dari intensitasnya. Cahaya suci-suci adalah musuh terbesar bagi energi spiritual undead. Meskipun Long Haoshen tidak memiliki sumber energi spiritual suci, ini juga berarti bahwa cahaya suci sangat berharga dan luar biasa di dunia ini. Terlepas dari kekuatan Lich King, dia pada akhirnya adalah undead. Di depan esensi cahaya murni seperti itu, dia menderita kerugian yang cukup besar. Domainnya yang kuat sebenarnya tidak mampu menangani Long Haoshen. Pada saat itu, lepuh berkarbonasi ungu sudah melanda di depan Long Haoshen. Menghadapi lepuh yang fantastis dan kuat ini, Long Haoshen tidak berani menunjukkan kecerobohan apapun. Cahaya keemasan warna-warni menyebar dengan tiba-tiba, membentuk pancaran yang meluas dalam jangkauan yang luas, dengan tubuhnya di tengah. Kemampuan ksatria penjaga, dinding perisai. Cici, serangkaian suara aneh bergema di Divine Snail Shield of Sun and Moon, dan dari kejauhan, Long Haoshen secara mengejutkan bisa melihat efek korosi dari lepuh ungu yang menakutkan itu.